Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas beberapa kesaksian mukjizat doa devosi kepada Bunda Maria mulai dari artis hingga non-Katolik yang akhirnya menjadi Katolik. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Banyak dari kita mengalami keajaiban atau mukjizat dari doa-doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh dan dalam segala kerendahan hatian. Terkadang terkabulnya permohonan doa kita menjadi sesuatu yang membuat kita termanga-manga karena kekaguman kita akan belas kasih Allah pada seluruh umatnya. Mendengar kesaksian mereka yang mengalami keajaiban kuasa doa tentu membuat kita semakin terbuka mata akan kebesaran Tuhan. Sekaligus juga bisa menjadi refleksi diri akan keakraban komunikasi kita dengan Allah yang selalu mengasihi kita. Yang pertama, akhirnya Mama bisa mendampingi pemberkatan pernikahanku. 8 Juli 1990 merupakan hari yang bersejarah bagi saya dan keluarga, karena hari itu dilangsungkan pemberkatan pernikahan saya dan istri di Gereja Trinitas Paroki Cengkareng oleh Romo Sudirman Omi. Sejak tahun 1986, saya dan istri adalah aktivis Mudika Paroki Cengkareng dan menjadi pasangan pengantin yang pertama yang menggunakan gedung Gereja Trinitas setelah diresmikan pada bulan Juni 1990. Hal yang menarik terjadi dalam pernikahan saya. Orang tua saya sudah sakit lumpuh sejak tahun 1986. Saya selalu mendampingi Mama dan merawatnya dalam sakit dan dalam penderitaan yang hanya tertidur dan tidak berdaya dalam mengatasi penyakitnya. Setiap saya pulang dari bekerja, saya selalu menghibur dan merawat Mama serta menguatkannya dalam doa. Doa bagi saya adalah suatu hubungan pribadi dan relasi saya dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa lewat doa serta perantaraan Bunda Maria, doa saya akan dijawab. Dalam wujud doa pribadi, saya hanya berharap suatu saat Mama bisa mendampingi pernikahan saya. Di dalam ruang doa yang saya dan keluarga biasa gunakan untuk mengungkapkan permohonan dan harapan akan kesembuhan Mama dari penyakitnya, saya selalu memanjatkan doa setiap saat. Menjelang persiapan dan pelaksanaan mendekat hari H, keluarga besar saya semakin intens berdoa, memohon agar Mama bisa sehat dan mendampingi saya dalam penerimaan sakramen pernikahan di gereja. Yang membuat saya terharu adalah Mama bisa hadir dan senantiasa mendampingi saya dalam pemberkatan pernikahan saya di gereja dan bahkan bisa berdiri bersama keluarga besar. Yang kedua, kakak pulang karena didoakan keluarga. 4 tahun yang lalu setelah Papa meninggal, kakak berangkat ke Manado untuk mencari suasana baru, mungkin karena sedih setelah kepergian Papa. Kakak tinggal dengan om saya. Setelah setahun bekerja di sana, suatu hari om menelpon ke Jakarta dan mengabarkan bahwa kakak menghilang karena sudah 2 hari tidak kembali ke rumah. Saudara-saudara di sana pun sudah mencari tapi tidak bisa menemukan kakak. Menghubungi HP-nya pun tidak pernah diangkat. Mama hanya bisa menangis dan berdoa semoga kakak bisa kembali dan ditemukan. Saya pun menjadi khawatir karena sudah 4 hari berlalu dan masih belum ada kabar berita. Akhirnya saat berada di gereja, saya berjumpa dengan seorang ibu. Beliau dikenal sebagai seorang pendoa yang taat. Dan saya pun menceritakan kejadian tentang hilangnya kakak. Beliau menyuruh saya dan seluruh keluarga untuk berdoa rosario pembebasan dan kami ikuti sarannya. Selama 3 hari saya, Mama dan kakak perempuan berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh harapan. Memang kami sudah berdoa sebelumnya, namun mungkin selama ini kurang bersungguh-sungguh. Pada hari keempat, om saya menelepon ke rumah dan mengabarkan bahwa kakak saya telah pulang dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Singkat cerita, kami masih harus terus berdoa agar kakak bisa kembali ke Jakarta, karena ternyata selama di Manado dia dimanfaatkan dan diperalat oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Doa yang kami panjatkan sungguh sangat menguatkan dan melindungi kakak kami, sehingga akhirnya kakak bisa kembali ke Jakarta. Puji Tuhan. Yang ketiga, doa membawa ketegaran dalam menatap hidup. Sabtu 30 April 2005, jam 10 pagi Mama terkena stroke. Rasanya langit runtuh. Segera kami membawanya ke rumah sakit Husada. Di sana dokter mengatakan Mama harus dioperasi pembukaan tempurung kepala untuk mengeluarkan darah yang menekan otak dengan kemungkinan berhasil 70%. Namun akibat setelah itu Mama akan lumpuh di sebelah kirinya dan beberapa saraf pun akan tidak berfungsi lagi. Untuk operasi kami harus menaruh uang deposit 12 juta. Aku tidak punya uang, limit kartu kredit hanya 7 juta dan itu pun sudah terpakai. Menunggu bantuan saudara yang masih harus menutup toko, sampai jam 10 baru ada uang dan Mama baru bisa dioperasi. Setiap hari aku menangis memikirkan Mama dan juga tidak ada uang untuk menebus obat di ICU yang sehari-hari bisa mencapai 2 juta hingga 5 juta.
Hanya berharap ada bantuan dan sumbangan dari saudara, teman-teman gereja dan sebagainya. Waktu aku kuliah, mama bekerja di Hong Kong menjadi TKW selama 2 tahun untuk membiayai kuliahku. Padahal mama tidak tahan dengan udara dingin. Saat mama menderita stroke, aku sebagai anak tidak bisa berbuat banyak. Seandainya aku punya uang, mama pasti cepat tertolong dan tidak perlu menunggu hingga 12 jam baru bisa dioperasi. Aku teringat ada seorang ibu yang memberikanku rosario dan teks doa koronka. Jujur selama hidup aku jarang berdoa rosario. Jadi dari sanalah aku mulai berdoa koronka. Setiap masuk ruang ICU, aku bisikan ke kuping mama, "Mama harus kuat, mama harus bangun." Kan mama sering bilang kalau mau lihat aku menikah nanti. Selama 2,5 bulan perjuangan di rumah sakit, ada saja jalan yang dilapangkan bagi keluargaku, hingga kami harus membayar biaya rumah sakit sebesar 150 juta. Puji Tuhan, semua berkat darinya, saudara teman gereja, dari Buddha, keuskupan, dan lain-lain banyak yang membantu kami. Selama 4 tahun kami merawat mama dengan penuh cinta, namun mama kena serangan kedua dan dirawat di rumah sakit Royal Taruma. Kali ini aku tahu kalau sudah saatnya mama harus pergi. Aku pun tidak bisa berbuat banyak. Setiap hari aku menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu. Aku putarkan Walkman di telinga mama agar ia juga bisa mendengar. Hari itu hari Rabu, aku ingat sekali karena sudah tidak ada uang untuk membayar biaya rumah sakit lagi. Aku pindahkan mama ke ruang isolasi. Aku sedih sekali, harus menandatangani surat persetujuan untuk mencopot selang dan alat bantu nafas mama. Aku benci sekali melihat surat itu. Setelah mama dipindahkan, mama menjadi lebih segar, bisa menguap dan membuka satu matanya. Aku senang sekali melihatnya. Tetapi malamnya mama sudah tidak sadar lagi sampai mama meninggal keesokan harinya, Kamis 16 Juli 2009 pukul 9 malam. Berat sekali mama harus meninggalkan kami walaupun sudah tidak sadar dan nafasnya sudah tersenggal-senggal. Jadi kami meminta bantuan teman-teman dari kelompok karismatik untuk mendoakan mama, sambil satu persatu dari kami membisikkan ke telinga mama, "Doa mengubah segala sesuatu. Mama yang sakit dan menderita telah bahagia bersama Bapa di surga." Yang keempat, berdoa untuk sukacita bersama. Kisah kuasa doa yang saya dengar dari seorang bapak yang saya kenal. Beliau pernah menjabat sebagai ketua paduan suara selama 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun itu, kur ini bisa dibilang tidak mengalami kemajuan. Bahkan saat melayani tugas yang besar seperti Jumat Agung, mereka tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Akhirnya dalam keadaan sedih, beliau memutuskan untuk berdoa lebih sungguh, khusus untuk kemajuan paduan suara tersebut. Karena selama ini beliau hanya berdoa untuk kepentingan sendiri saja. Selama beberapa hari beliau selalu berdoa bahkan hingga jam 2 subuh. Hingga pada suatu hari beliau mendapat kabar dari seorang teman lingkungan bahwa ada tetangga yang baru pindah sebulan yang lalu dan ternyata satu keluarga itu pintar bernyanyi. Bahkan salah satu anaknya bisa melatih kur. Betapa senang hati beliau dan langsung bergumam dalam hati, "Terima kasih Tuhan, doaku Engkau kabulkan." Keesokan harinya beliau bersama beberapa pengurus lingkungan datang berkunjung ke rumah keluarga itu dan anak itu pun setuju untuk melatih kur. Kini usia kelompok paduan suara ini telah menginjak tahun ke-18 dan telah mencapai berbagai prestasi yang mengagumkan. Bahkan turut membantu pembangunan gereja serta membantu suatu yayasan untuk orang sakit. Berdoalah kepada Tuhan bersama-sama dengan Bunda Maria. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, niscaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yang kelima, orang tua yang mempercayakan anaknya pada Tuhan. Aku ingat waktu aku hamil anak kedua di usia kehamilan yang memasuki bulan ketiga, aku terkena sakit cacar air. Segera aku periksakan ke dokter terdekat. Hasilnya, dokter itu tidak berani memberi aku obat karena aku sedang hamil. Dokter malah menyarankan untuk menggagalkan kandungan merujuk ke pengalaman ada kerabatnya yang karena ibunya sakit cacar air, anaknya cuma berusia beberapa minggu saja. Bahkan ada saudara yang mendengar berita ini malah memintaku pula untuk menggugurkan kandungan. Aku tetap tidak mau dan tidak peduli pada pendapat siapapun. Aku bawa dalam doa yang terus-menerus. Aku kesal lalu mencari pendapat lain ke dokter kandungan terdekat. Kebetulan pada waktu itu dokter kandungan yang kupakai sedang seminar ke luar negeri. Dokter itu tidak setuju dengan pendapat dokter sebelumnya. Beliau mengatakan bisa dipertahankan tapi dengan mengkonsumsi obat-obat yang harganya cukup mahal tapi tidak akan membahayakan janin. Setelah beberapa hari kemudian dokter kandunganku kembali ke Jakarta. Aku langsung menemuinya. Sungguh di luar harapan, diagnosanya membuat pikiranku sesaat kosong. Saat di USG dan didengarkan detak jantungnya, perkembangan janin sangat lambat di bawah ukuran normal. Pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia kandungan, bahkan detak jantungnya pun sangat lemah.
Dokter ini berasumsi kelainan ini diakibatkan dari obat-obatan yang aku konsumsi dari dokter kandungan sebelumnya. Lalu dokter ini bertanya padaku, "Kamu percaya Tuhan kan? Bawalah dalam doamu supaya anak ini diberkati." Maka aku semakin kuat berdoa setiap saat, setiap hari aku serahkan ke dalam Tuhan, karena aku percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena walau hanya dengan satu indung telur, Tuhan bisa memberikanku kehamilan yang cukup cepat, maka aku yakin Tuhan punya rencana. Karena kondisi kandungan yang mengkhawatirkan, aku harus bolak-balik ke dokter seminggu sekali. Minggu-minggu awal belum ada perkembangan yang berarti, namun selang beberapa bulan kemudian mukjizat Tuhan terjadi. Detak jantung janin dalam kandunganku mulai kembali normal, pertumbuhannya pun sangat pesat, gerakannya sangat aktif mengikuti gerakan peralatan USG. Dokter pun sangat terkejut, seakan tidak percaya. Minggu berikutnya si calon bayi yang akhirnya ku tahu dia perempuan sudah dinyatakan normal dan gerakan janin sangat aktif. Yang ketujuh, kesaksian non-Katolik. Ketika itu saya berusia 14 tahun, suatu hari saya mendengar diskusi tentang Bunda Maria di antara anggota keluarga. Setiap orang berkata bahwa Maria sama seperti wanita lainnya. Saat itu setelah mendengar penalaran mereka yang keliru, tidak dapat bertahan lagi. Dan dengan penuh amarah saya berkata, Maria tidak seperti anak Adam lainnya, ternoda dengan dosa. Tidak, malaikat menyebutnya penuh rahmat dan terberkati di antara para wanita. Maria adalah ibu Yesus, dan konsekuensinya ia adalah Bunda Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di mana ciptaan bisa diangkat seperti itu. Injil berkata bahwa para bangsa akan memproklamasikan ia sebagai berbahagia dan kamu mencoba merendahkannya. Semangatmu bukanlah semangat Injil atau kitab suci yang kamu katakan adalah fondasi agama Kristen. Begitu dalam kesan ucapan saya pada saat itu sehingga membuat ibu saya menangis dengan sedih dan berkata, "Oh Allahku, aku takut putraku ini suatu hari akan bergabung dengan agama Katolik, agama para paus." Dan memang tidak lama setelahnya, setelah melakukan pembelajaran serius tentang Protestanisme dan Katolisisme, saya menemukan bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang benar dan menganutnya dan menjadi satu dari rasulnya yang paling bersemangat. Setelah pertobatan dari Protestan ke Katolik, saya bertemu saudara perempuan saya yang telah menikah, yang dulu memaki saya dan berkata dengan marah karena saya pindah agama ke Katolik. Katanya kepadaku, "Kau tidak tahu betapa aku mencintai anak-anakku. Jika salah satu dari mereka ingin menjadi Katolik, aku akan menusuk hatinya dengan pisau dan mengizinkannya untuk menganut agama Paus." Kemarahan dan wataknya sehebat kemarahan Santo Paulus sebelum pertobatannya, namun ia akan mengubah jalannya seperti yang dilakukan Santo Paulus di jalan menuju Damaskus. Suatu ketika putranya menderita sakit parah dan dokter menyerah untuk menyembuhkannya. Saya kemudian mendekatinya dan berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang. Saya berkata, "Saudariku terkasih, kamu berharap anakmu disembuhkan? Baik, maka lakukanlah apa yang kuminta. Ikuti aku, mari kita berdoa 1 kali salam Maria dan berjanjilah pada Allah bahwa jika putramu sembuh, kamu akan secara serius mempelajari doktrin Katolik dan kesimpulanmu haruslah bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang benar. Kamu akan menganutnya tidak peduli apapun pengorbanannya." Saudari saya agak enggan pada awalnya, tapi ia berharap akan kesembuhan putranya. Ia menerima usul saya dan mendoakan salam Maria bersama dengannya. Hari berikutnya putranya sembuh total. Ibunya memenuhi janjinya dan mempelajari doktrin Katolik. Setelah persiapan panjang, ia menerima sakramen baptis bersama keluarganya. Berterima kasih pada saya karena telah menjadi perantara baginya. Yang kedelapan, kesaksian iman Sandra Dewi. Sandra Dewi adalah salah satu artis Indonesia yang beragama Katolik. Meski sudah menempati tangga kesuksesan, ia tak pernah lupa akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dalam beberapa sesi wawancaranya sebagai public figure, Sandra Dewi selalu menekankan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa jika bukan karena kebesaran Tuhan. Istri Harvey Muiz ini juga sering membagikan pengalaman iman yang dialaminya sebagai pengikut Kristus. Salah satunya adalah perjuangan dia untuk bertemu dengan jodohnya yang saat ini sudah resmi menjadi suaminya. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Sandra Dewi sempat dilanda kecemasan. Namun ia selalu berkata bahwa di dalam rasa cemas itu, ia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Wanita 36 tahun ini sering mendaraskan novena dan tak pernah berhenti berdoa, hingga tiba waktunya Tuhan mengirimkan seorang lelaki baik dalam hidupnya. Beberapa hari lalu ia kembali membagikan kasih imannya, kali ini tentang mukjizat yang diterimanya dari Tuhan saat mengandung anak keduanya yang baru saja lahir pada 2 September 2019 lalu. Lewat akun Instagramnya, Sandra Dewi tak sungkan untuk berbagi pengalaman imannya ini dengan penggemarnya. Sandra Dewi menceritakan bahwa saat usia kehamilan menginjak 35 minggu,
Ia sempat mengalami kendala, bahkan ia sampai pasrah kalau memang dirinya harus melahirkan dengan cara sesar. Tahu bahwa kehamilannya kali ini sedikit bermasalah, ia dan suaminya mulai mendaraskan novena 3 Salam Maria. Mereka berdua percaya bahwa tangan Tuhan akan berkarya atas mereka. Kemudian doa saya terjawab di 38 minggu. Mika posisinya balik dengan kepala di bawah. Artinya dia maunya normal dan siap buat persalinan normal seperti kakaknya. Atas apa yang dialaminya ini, ibu dua anak ini tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Bunda Maria karena telah mengabulkan doa-doanya. Yang ke-9, prajurit non-Katolik. Waktu itu adalah bulan Mei 1940 dan kami telah bergabung dengan Angkatan Udara akhir September. Di Halifax, kepada kami diberikan suatu pelatihan intensif sebab mereka membutuhkan kami untuk tugas luar negeri, dan bagi kami para pemuda keseluruhan program tersebut sungguh menarik. Kami dikelompokkan dalam skuadron-skuadron, masing-masing terdiri dari 6 hingga 10 pesawat dan masing-masing dilatih memanuver sebagai satu kesatuan. Karenanya ada sekitar 30 hingga 50 orang dalam satu skuadron bersama pemimpin skuadron yang memberikan semua perintah dan menjaga kerja kelompok dalam kesatuan. Pada bulan Mei kepada skuadron kami diberitahukan bahwa kami akan bertugas ke luar negeri dan akan beraksi segera. Kami akan bekerja dalam misi-misi malam hari di atas wilayah musuh hingga perang berakhir. Kami menantikan pemimpin skuadron kami yang baru yang akan tiba dalam 2 hari pada pukul 9 dengan pesawat militer. Sebagai seorang pejabat kami pikir ia akan segera ke markas pejabat. Kami melihat pesawatnya, memandangnya sekilas dari kejauhan dan undur diri menanti hingga keesokan hari untuk menilainya. Beberapa jam kemudian, pemimpin skuadron kami ini, Stan Fulton, dalam seragam lengkap memasuki barak kami. Baiklah teman-teman, kita akan melewatkan jam-jam berbahaya bersama-sama. Tetapi baiklah kita berharap bahwa kita semua akan berjumpa kembali di sini ketika semua sudah usai. Seraya berkata, ia melemparkan ranselnya di sebuah ranjang atas. Pemimpin skuadron kami, seorang pejabat, tidur di sini bersama kami. Kami semua langsung suka padanya dan rasa suka kami dan hormat kami kepadanya bertumbuh setiap hari. Malam pertama itu ia berlutut di lantai dan mendaraskan rosarionya dalam keheningan. Terperanjat kami semua diam membisu. Ketika selesai ia memandang kami dengan senyum bersahabat dan mengatakan, "Aku harap kalian tak keberatan seorang teman mendaraskan doa sebab kemana kita pergi kita akan membutuhkannya." Esokan harinya latihan manuver di bawah perintahnya, meyakinkan kami bahwa Fulton bukanlah sekedar pemimpin militer kami, melainkan sahabat kami. Ia salah seorang dari kami, ia tak pernah berusaha mengintimidasi kami dengan posisinya. Malam itu ia mengulang sesi doanya, meski kelompok kami telah berlatih bersama setidaknya selama 6 bulan. Aku tidak pernah melihat seorang pun berlutut dalam doa dan tak pernah terpikir bahwa ada orang Katolik dalam kelompok kami. Tetapi pada malam ketiga, 3 orang rekan menggabungkan diri bersama Fulton mendaraskan rosario. Sebagian besar dari kami tidak mengerti, tetapi kami dengan hormat menjaga keheningan. Beberapa malam sesudahnya kami adalah orang-orang yang cepat belajar. Kami semua menjawab salam Maria dan Bapa kami. Fulton kelihatan senang dan demikianlah kami mengakhiri setiap hari dengan doa. Pada tanggal 1 Juni 1940 kami akan meninggalkan Halifax untuk memulai serangkaian serangan malam dari Inggris atas Jerman. Sore sebelumnya Fulton memberikan kepada kami masing-masing seuntai rosario. Kita akan berada dalam situasi-situasi sulit, tetapi jika kalian setuju kita akan mendaraskan rosario. Jika kalian berjanji untuk membawa rosario bersamamu senantiasa sepanjang hidupmu dan mendaraskannya, aku dapat menjanjikan kepada kalian bahwa Bunda Maria akan membawa kalian semua kembali dengan selamat ke Kanada. Kami menjawab, pasti Pak. Tak terbayangkan bahwa kami akan bertugas selama 4 tahun, berulang kali dalam bahaya mengerikan dengan tembakan-tembakan sekeliling kami. Di saat-saat demikian, suara Fulton menggema menembus setiap pesawat. Salam Maria. Betapa kusuk dan tulus kami menanggapinya. Berapa ratus rosario pastilah telah kami daraskan. Sesudah 2 tahun tercatat bahwa kami adalah satu-satunya skuadron yang tak kehilangan sebuah pesawat atau satu nyawa sekalipun. Kami tak mengatakan apa-apa, tapi kami tahu. Pada akhirnya perang yang mengerikan usai sudah. Sepanjang tahun-tahun itu kami kehilangan segala rasa antusias dan jiwa petualang. Satu-satunya kepedulian kami adalah selamat, dan kami sungguh selamat pula. Semua pulang ke Kanada pada tahun 1945, sepenuhnya yakin bahwa Bunda Maria telah memelihara kami. Jadi aku tidak pernah lupa membawa rosarioku bersamaku dan mendaraskannya setiap hari meski aku bukanlah seorang Katolik. Apabila aku berganti celana panjang, hal pertama yang aku pindahkan bahkan sebelum dompetku adalah rosarioku. Itulah beberapa kesaksian bagaimana doa devosi kepada Bunda Maria mengubah segalanya.
Asal kita yakin dan tekun serta bersungguh-sungguh, Bunda Maria akan selalu mendampingi dan turut mendoakan kebaikan sesuai kebutuhan kita. Mungkin ada ribuan bahkan jutaan pengalaman iman yang sudah dirasakan oleh umat beriman. Kalau kamu ada pengalaman iman, jangan lupa berbagi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.